Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aura Nadila. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan semiotika menurut Christian Metz dengan beberapa semiotika lainnya dalam konteks analisis film. Christian Metz adalah salah satu tokoh utama dalam kajian semiotika film. Dalam bukunya Christian Metz and the Codes of Cinema, ia membahas bagaimana film sebagai sistem tanda dapat dijelaskan menggunakan pendekatan semiotika struktural. Menurut Christian Metz sendiri, Metz mengembangkan konsep kode sinematik yang terdiri dari konvensi visual dan naratif yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam film. Ia membedakan antara kode primer seperti gambar, suara, montage, dan kode sekunder seperti narasi, genre, gaya. Metz mengembangkan teori tentang bagaimana urutan gambar dalam film memiliki pola sintagmatis yang dapat dipecah seperti montage paralel, adegan panjang, dan lain-lain. Di dalam bukunya, Metz akhirnya menyimpulkan bahwa film tidak memiliki sintaks seperti bahasa verbal, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipahami seperti linguistik tradisional. Langsung saja untuk memahami perbandingan semiotika Metz dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada semiotika struktural dari Roland Barthes. Jika dibandingkan dengan semiotika struktural Roland Barthes yang lebih fokus pada mitos dan konotasi dalam film, sementara Metz lebih fokus pada struktur sinematik. Barthes menggunakan konsep denotasi dan konotasi di mana film tidak hanya memiliki makna literal, tetapi juga makna tersembunyi yang dikonstruksi oleh budaya atau konotasi. Dalam kajian film, pendekatan Barthes sering digunakan untuk membaca ideologi tersembunyi dalam representasi visual. Nah, yang kedua itu ada semiotika interpretatif menurut Umberto Eco. Eco menganggap film sebagai teks terbuka yang memungkinkan banyak interpretasi berdasarkan latar belakang penonton. Berbeda dengan Metz yang cenderung melihat film sebagai sistem tanda yang memiliki kode tetap. Eco lebih mendorong peran penonton dalam memahami film berdasarkan pengalaman mereka. Yang ketiga, semiotika Charles Sanders Peirce membagi tanda ke dalam icon, indeks, dan simbol. Pendekatan ini lebih banyak digunakan analisis dalam bagaimana elemen visual film menciptakan makna berdasarkan hubungan antara tanda dan objek. Berbeda dengan Metz yang melihat film sebagai sistem kode yang telah dikodifikasi dalam budaya, pendekatan Pearson lebih melihat hubungan langsung antara gambar film dan realitas yang dipresentasikannya. Dan yang terakhir itu ada semiotika pasca strukturalis menurut Gilles Deleuze. Deleuze membahas film dalam konteks gambar gerak atau movement image dan gambar waktu atau time image. Jika Metz berusaha Dan yang terakhir itu ada semiotika pasca strukturalis menurut Gilles Deleuze. Deleuze membahas film dalam konteks gambar gerak atau movement image dan gambar waktu atau time image. Jika Metz berusaha menganalisis film dengan cara yang lebih sistematis dan berbasis linguistik, Deleuze melihat film sebagai pengalaman afektif yang membentuk persepsi waktu dan gerakan. Jadi, Christian Metz memberikan kontribusi besar dalam analisis film dengan pendekatan semiotika struktural yang berusaha menemukan kode sinematik yang membentuk makna dalam film. Pendekatan Metz lebih sistematis dibandingkan dengan Barthes dan Eco yang lebih fleksibel dalam interpretasi. Berbeda dengan Peirce yang melihat hubungan tanda secara lebih filosofis. Metz menekankan pada bagaimana film berfungsi sebagai sistem tanda dalam budaya. Metz juga berbeda dengan Deleuze yang lebih menekankan aspek pengalaman visual daripada sistem kode. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.